Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya ya, jadi untuk minggu ini untuk bahasan kita adalah timer counter dari Atmega 16 ya. Oke, langsung saja ya. Oke, pengenalan timer dan counter ya. Jadi timer dan counter merupakan fitur yang ada dalam sebuah microcontroller ya, yang memiliki fungsi terhadap satuan waktu. Fungsi pewaktuan yang dimaksud di sini adalah penentuan kapan program tersebut dinyalakan ya. Tidak hanya itu. Nah, jadi program atau fungsi dari timer yang lainnya adalah seperti nanti aplikasi pulse width modulation atau PWM ya, dan osilator. Prinsip kerja timer dengan cara membagi frekuensi atau biasa disebut dengan flash scaler ya, pada clock yang terdapat pada microcontroller sehingga timer dapat berjalan sesuai dengan frekuensi yang dihendaki. Timer merupakan fungsi ya, waktu yang sumber clocknya berasal dari clock internal. Jadi di dalam Atmega 16 itu ya terdapat sebuah clock internal ya, dimana di situ nanti difungsikan sebagai fungsi pewaktuan dari sebuah timer ya. Sedangkan counter merupakan fungsi perhitungan yang sumber clocknya berasal dari eksternal ya. Jadi kalau untuk counter itu kita memanfaatkan sumber clock eksternal atau yang dari luar ya. Contohnya kalau yang kita menggunakan rangkaian kemarin itu kita menggunakan clock eksternal itu yang 8 MHz. Nah, salah satu contoh penggunaan fungsi timer yaitu pada jam digital. Jam digital yang sumber clocknya bisa digunakan kristal osilator, dan contoh penggunaan counter pada perhitungan barang dan conveyor sumber clocknya berasal dari sensor yang mendeteksi barang tersebut. Ini ada register ya. Ini sini ada register untuk timer dan juga counter ya. Jadi pada microcontroller Atmega 16 ya memiliki 3 buah timer, yaitu timer 0, timer 1, dan timer 2. Dimana timer 0 itu dia memiliki nilai 8 bit, timer 1 itu 16 bit ya, dan timer 2 itu 8 bit. Nah, untuk mengenal registrasi lengkapnya bisa dibaca pada datasheet di Atmega 16 ya. Jadi untuk kali ini tuh bahasan kita hanya timer 0 dan juga timer 1 saja. Oke, di sini ya untuk registrasi untuk register timer ya, itu berada pada port TCNT 0 ya. Itu dia untuk register timer 1. Untuk TCNT 1 itu register timer 0. Ada T-timer 0 ya, untuk periode timernya ya, kemudian ada T-timernya 1 untuk periode timer 1, ada TOS ya untuk periode clocknya, kemudian ada POS ya frekuensi sinyal clocknya untuk ini atau external clock ya, dan juga ada flash scalernya. Flash scalernya ini seperti ini kalau di dalam block diagram di datasheetnya ya. Untuk nilai flash scaler itu kita bisa menggunakan nilai 8 atau 16 bit ya. Oke. Ini untuk perhitungan per scalernya ya. Jadi pada dasarnya timer hanya menghitung pulsa ataupun clock ya. Frekuensi pulsa clock yang dihitung tersebut ya bisa sama dengan frekuensi kristal yang digunakan atau dapat memperlambat menggunakan per scaler dengan faktor 8, 64, 256 atau 10, 24. Ya di sini ada sedikit contoh ya. Jadi kalau contohnya di sini adalah sebuah microcontroller ya, menggunakan kristal dengan frekuensi 8 MHz ya. Dan timer yang digunakan adalah timer 1 16 bit. Jadi kalau 16 bit itu berarti nilainya adalah 10 berapa? Mohon maaf. Kalau 16 bit itu nilainya dia 65536. Mohon maaf salah. Ya. Maka maksimum timer yang yang bisa dihasilkan dari sebuah sistem ini adalah
kita bisa menghitung menggunakan ini ya. Jadi untuk timer maksimalnya itu sama dengan super frekuensi clocknya ya, dikali nilai dari timer 1 itu 16 bit ya, 16 bit per 1. Kemudian hasilnya ini dibagi ya, kemudian dikalikan dengan nilai timer 1 sebesar 16 bit, nanti akan menghasilkan 0,008192 second. Nah, ini kalau kita menggunakan 16 bit. Untuk menghasilkan waktu timer yang lebih lama ya, dapat menggunakan prescaler dengan nilai di bawahnya. Contohnya di sini kalau kita menggunakan nilai 1024 pada waktu timer yang bisa dihasilkan itu adalah ya, sama seperti tadi rumusnya ya. Cuma di sini nilainya berbeda. Ya. Kalau tadi itu 0,08, kalau sekarang menjadi 8,3 sekian. Nah, ini untuk perscalernya ya. Jadi ini bisa berubah-ubah tergantung dari timer yang digunakan dan juga frekuensi yang digunakan untuk mikronya. Jadi frekuensinya kalau kita selama ini menggunakan 8 MHz ya, ada yang menggunakan 11,0952, kemudian ada juga yang menggunakan 12 MHz, ada juga yang menggunakan itu 16 MHz, ada juga yang menggunakan 32, jadi beda-beda. Nah, ini nanti tergantung rumusnya mengikuti dari timer mana yang digunakan dan juga clocknya sebesar berapa. Nah, jadi untuk di sini ya, untuk di sini itu adalah pembahasan untuk timer 0 ya. Jadi untuk perhitungan timer 0 dapat menggunakan rumus ini. Timer 0 sama dengan TOS ya, 256 ya. TCNT ini itu nanti adalah nilai yang kita setting pada pada AVR-nya. Oke, sebenarnya ya timer 0 itu tidak dapat menghasilkan periode selama 1 detik karena keterbatasan jumlah bitnya, yaitu 8 bit atau sebesar 256. Namun dengan menggunakan rumus dapat dilakukan pemanipulasi atau pengaturan ulang ya, agar timer 0 dapat menghasilkan periode waktu selama 1 detik ya, dengan cara membuat timer selama 0,01 detik ya. Lalu dari 0,01 detik itu lagi itu nanti akan dilakukan perulangan ya sebanyak 100 kali ya, sehingga ketika 0,01 itu lagi kita masukkan perulangan sampai 100 kali nanti akan menghasilkan waktu 1 detik. Atau bahasa yang paling gampangnya itu ya 0,01 kita kalikan 100, lalu jadinya akan 1 detik. Nah, di sini ada sedikit contoh ya, di mana penggunaan untuk timer 0 ya dengan kristal 12 MHz ya, dan menggunakan clock ya itu 12 MHz ya, dengan kristal clocknya dengan nilai bitnya itu adalah 1024. Ini nilai dari bitnya, maka akan menghasilkan ini adalah rumusnya. Oke, seperti ya. Untuk frekuensi osilatornya ya, karena ini kita menggunakan 12 MHz berarti 1/12. Kalau kita di simulasi biasanya kita menggunakan 8 ya, berarti di sini ya 1/FOSC atau frekuensi osilatornya itu adalah 1/8. Nah, ini hasilnya akan berbeda. Karena ini kita menggunakan 12 ya, berarti di sini hasilnya adalah 0,083. Oke. Nah, selanjutnya 0,083 ya, itu dikali dengan nilai bit dari timer 0 yaitu 256 ya, karena dia hanya mempunyai 8 bit data ya. Oke, nilainya 256 ya, kita kurangi dengan nilai TCNT 0 ya, dimana nanti kita akan kalikan dengan nilai skala clocknya yaitu 1024 ya. Nah, nanti untuk nilai TCNT ya, nanti kita akan tahu nilai TCNT nya itu yang harus kita setting pada timer di AVR nya itu berapa nilai. Kalau di sini ya kita untuk menggunakan
timer 0 ya, dengan skala clock 10/4 ya. Ini settingannya di TCNT untuk AVR nanti itu adalah 8A atau nilainya itu 128. Kalau 8A itu heksadesimal, nanti kita memasukkannya di situ atau nanti di sini ya. Nanti kita untuk timer value-nya kita masukkan 8A ini. Oke, berdasarkan perhitungan tersebut ya didapatkan nilai sebesar 8A. Maka nilai tersebut harus diinputkan ke register TCNT 0 agar timer 0 ya itu bernilai 1 detik. Nah, ini contoh untuk penggunaannya. Jadi untuk mengakali sistem ya, itu memang menggunakan seperti ini agar untuk timer 0-nya itu bisa bisa menghasilkan waktu 1 detik. Kalau kita menggunakan nilai seperti ini saja, kemungkinannya dia tidak akan bisa mencapai 1 detik. Oke ya. Di sini selanjutnya ada timer 1 ya. Nah, untuk perhitungan timer 1 ya dapat menggunakan rumus ya. Ini sama seperti yang penggunaan timer 0-nya tadi ya. Cuma di sini kan untuk timer 1 itu kan dia berapa? 16 bit. 16 bit itu berarti 65536. Kedua pangkat 16 ya. Nah, contoh penggunaannya untuk timer 1 ya. Untuk menghasilkan waktu skala 1 detik ya. Nah, ini rumusnya sama seperti tadi. Jadi ada seperfrekuensi osilatornya. Kalau kita di sini menggunakan 12 ya seper 12 sama hasilnya ya. Kemudian nilai dari hasil dari ini ya kita masukkan di sini ya. Dimana ini nanti akan kita kali dengan 16 bit ya. TCNT 1 dikali 1024. Nah, TCNT 1 ya kita keluarkan itu akan menghasilkan nilai 53818. Kalau kita buat di heksadesimalnya itu sebesar D23A. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam settingan timer 1 di AVR ya. Kita masukkan value ini ya. Masih gampang. Oke, selanjutnya ya kita masuk di counter ya, dimana ya untuk penggunaan fungsi counter ya pada microcontroller lebih mudah jika dibandingkan dengan fungsi timer karena tidak memerlukan perhitungan untuk penginputan nilai ke register TCNT ya. Register TCNT akan secara otomatis akan memecah jika ada input yang masuk. Input yang masuk contohnya dapat berupa push button ataupun clock ya pada counter 0 ya. Input juga bisa berasal dari T0 ya atau di port pin 0 ya yang mampu mencacah input sehingga 256 atau sebesar 8 bit. Nah, ini konfigurasi dari counter 0 ya pada partition AVR. Di sini biasanya ada mode ya. Jadi yang pertama itu nanti mode normal ya. Nah, yang kedua itu ada mode input capture timer 1. Oke. Kita sedikit bahas apa itu mode normal ya. Oke, memilih mode ini ya dengan cara men-set semua nilai bit ya RGM ya pada register TCCR. Jadi kita setnya itu di nilai TCCR ya. Jadi mode normal itu ya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang berulang ya dengan interval tertentu, juga bisa digunakan untuk membuat delay. Oke, nilai TCNT ya akan terus-menerus mengalami kenaikan tiap di-clock oleh sumber clock yang sudah dipilih. Ya, jika sudah mencapai maksimum, nilai TCNT akan kembali ke 0 lagi ya dan mengset bilangan flag ya, di register selanjutnya atau di register ini ya. Nah, waktu interval ya dapat dirubah dengan merubah nilai maksimum atau TCNT ya. Makin kecil nilai pada TCNT nya makin kecil pula waktu interval. Oke,
Contoh sebagai gambaran saja ya, jika periode clock yang diberikan ke timer itu 1 detik ya, maka dengan nilai max TCNT di 255, interval timer 1 dikali dengan 255 itu sama dengan 255 detik. Untuk nilai max TCNT ya di set 10, maka periode waktu interval 1 dikali 10 adalah sama dengan 10 detik ya. Oke, pada mode normal selain bisa diset sebagai timer juga bisa diset sebagai counter ya, dengan cara merubah sumber clocknya ya dengan menggunakan trigger di pin TO. Nah, ini settingannya di AVR semua ya. Kita bisa milih di sini. Selanjutnya penggantian sumber clock ya melalui set bit CSO ya. Ini kalau kita mau mengganti sumber clock ya pada register ya. Nah, ini nanti kita bisa men-settingnya ini. Tapi ini kelihatannya jarang digunakan kalau yang ini. Oke. Selanjutnya itu adalah mode input ya. Capture timer 1 ya. Jadi input capture dia digunakan untuk menghitung periode pulsa yang men-trigger pin ini, pin ICP1 ya. Jadi setiap kali pin ICP1 ini trigger oleh perubahan sinyal falling atau respon radiasi ya, jadi dia jatuh ataupun naik ya, sinyal frekuensi sinyal dia ke bawah ataupun ke atas, akan mengcopy nilai register 16 bit TCNT ke register 16 bit ICR1 ya. Nah, perbedaan dengan timer 0 adalah nilai TCNT continue bergulir tanpa ada start dan juga stop timer, sedangkan pada timer 0 ada start dan juga stop timer ya. Nah, oleh karena itu ya, nilai register ICR1 harus segera dibaca sebelum override. Jadi nilainya itu akan berubah-ubah terus. Jadi oleh data, jadi nilai ICR1 ini nanti akan di override oleh data dari TCNT ya, yang baru di generate ya ketika terjadi perubahan sinyal berikutnya. Jadi setiap perubahan sinyal ya, data baru akan masuk di TCNT dan ini akan mengoverride nilai dari ICR1. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti akan berulang-ulang terus selama nilai ininya berubah. Oke, ini untuk cara menghitung periode pulsa ya. Misalkan trigger oleh rising edge ya, atau perubahan sinyal rendah ke tinggi ya pada pin ICP1. Oke, set timer ke mode input capture, enable interupsi timer 1 overflow dan interupsi itu input capture. Ya, ini settingan semuanya ini ada di VR. Oke. Kita langsung masuk ke simulasi saja ya. Untuk rangkaiannya ya, untuk rangkaian simulasi untuk timer ini ya, untuk simulasinya itu kita hanya menambahkan rangkaian pas button ya. Jadi ini rangkaiannya sama seperti kemarin ya, cuma kemarin itu di port D-nya itu ada 7 segmen, sekarang itu 7 segmennya itu saya buang, kemudian saya tambahkan 3 buah pas button di sini. 3 buah pas button ini fungsinya nanti ini sebagai pas button 1 nanti saya fungsikan sebagai start ya, kemudian ini pas button 2 sebagai stop, dan juga pas button 3 ini saya fungsikan sebagai reset. Jadi untuk aplikasi timer counter ini akan saya simulasikan untuk membuat sebuah stopwatch ya. Jadi di sini nanti start, stop ya, atau pause lah ya, start atau pause, nanti bisa di resume ataupun di reset. Rencana seperti itu. Jadi rangkaiannya yang dibutuhkan cuma 2 saja. Yang pertama itu adalah rangkaian pas button yang terhubung pada port D0, D1 dan juga D2. Kemudian alphanumeric LCD yang ada di port C. Jadi kita hanya butuh 2 ini saja. Nah, kita tidak menggunakan ini dan juga tidak menggunakan ini. Oke, kalau sampai sudah membuat seperti ini, kita langsung masuk saja ke AVR-nya ya. Jadi kita buat saja file new project ya.
Kita tunggu masih loading. Oke, kita pilih ya Mega 16. Jangan lupa kita pilih nomor LCD-nya ya. Kita pakai 16, kita pakai port C. Ya. Setting. Oke, kalau sudah selesai, kita masuk ke port ya, karena kita tadi ingin port D-nya itu sebagai input ya, pakai input pas button, berarti settingannya begini, kita buat input ya bit 123 bit 012 dengan kita kasih nilai pull up. Oke, kita hanya butuh 3 ini. Sorry, ini port A ternyata. Sorry. Nah, ini port D input ya, kita pull up. Oke, kalau sudah, kita masuk timer ya, kita pilih timer 0 saja ya. Dengan nilai globalnya kita kasih 31 berapa ya enaknya, kita 31 saja. Kemudian kita masukkan overflow ya, overflow interrupt dengan nilai sesuai dengan perhitungannya tadi. Kalau kita lihat di PowerPoint-nya tadi ya, untuk nilainya itu settingannya tidak sebesar 8A. Oke, berarti di sini kita masukkan nilai 8A. Oke, kalau sudah, kita langsung generate saja. Kita buat filenya tim gitu saja. Oke, kalau sudah seperti ini ya, jangan lupa seperti biasa untuk inisialisasi di atas ya, kita tambahkan beberapa seperti stdio.h, stdlib. Oke, kemudian kita tambahkan juga. Nah, kita lihat ya, nilai dari TCNT 0 itu adalah 0x8A. Hal ini sudah kita lakukan generate ya pada pengaturan AVR-nya tadi, sehingga sama seperti perhitungan tadi. Nah, ini untuk periode 1 detik pada timer 0. Oke, kalau sudah ya, kita masuk ke programnya. Pertama kita inisialisasi ya, saya pengen debug datanya itu ya, menggunakan sensor, ada count, kemudian apa lagi ya. Oke, kita kasih 33 ini untuk cover ya, kemudian ada kita langsung kasih nilai 0 ya. Kemudian karena kita ingin membuat stopwatch, kita masukkan detik dengan 0, 5 menit dengan 0, koma, jam sama dengan 0. Oke, kita coba compile dulu. Ini ada yang salah, std kalau sudah ya. Untuk di sini ya, untuk di dalam interrupt timernya ya, saya memilih untuk countnya itu plus. Jadi nanti ketika di stop ya, nilai countnya itu dia langsung bertambah 1 seperti itu, langsung tercounter, maksudnya seperti itu. Oke, kalau sudah di sini nanti saya akan menggunakan fungsi void ya. Jadi ada saya kasih void hitung waktu
di dalam void ini fungsinya dia untuk mendeteksi count ya, kemudian untuk mengkonversikannya menjadi 3 buah bagian, yaitu yang pertama adalah detik, menit, dan juga jam. Nah, seperti itu. Oke. Jadi jika ya, dalam kurung count itu lebih dari sama dengan 100 ya, jadi counternya itu ketika sudah lebih dari 100 atau sama dengan 100, maka nilai detik itu adalah plus 1 ya. Ketika detik plus 1 ya, itu nilai count kita nolkan lagi sama dengan 0. Jadi untuk membalikkan nilai count yang di atas tadi menjadi 0 lagi. Oke. Nah, jadi setelah ini dia tercounter atau tercounter ya menjadi 100 ya, berarti ya 100 berarti detik itu yang pertamanya 0 ya, itu akan menjadi 1 ya. Nah, setelah detik sama dengan 1, maka count itu akan ke 0 lagi. Jika count ini 0, berarti counter di sini juga akan jadi 0 lagi, dan ya dia akan mengcounter mulai dari 1 lagi sampai 100. Jika lebih dari 100, dia akan masuk ke sini lagi. Jadi fungsinya dia akan muter terus atau looping terus. Oke. Untuk detik sudah kita masukkan, kemudian kita masuk. Loh. Sebentar. Ini untuk fungsi count-nya saja ya, berubah ke detik. Jadi untuk mendeteksi detik ya, if ya, berarti detik ya, lebih dari sama dengan 60, data programnya itu sama dengan menit ya, plus ya, dimana jumlah detik itu kita kembalikan menjadi 0. Oke, sama if ya, menit lebih dari sama dengan 60. Di sini maka jam plus ya, menit sama dengan 0. Oke. Kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai seperti itu ya, coba kita compile ada error atau tidak. Oke, tidak ada error ya. Nah, kita sudah untuk membuat suatu fungsi void untuk perhitungan waktu ya. Selanjutnya saya juga akan membuat suatu fungsi untuk mendeteksi pass button. Jadi biasanya kan kita membuat programnya itu kan di bawah sini ya, if ya, if port di 0 sama dengan 0, maka akan itu. Nah, ini programnya itu akan saya masukkan di fungsi void. Kita kasih saja void button gitu aja. Oke. Di dalam void button ini ya, itu fungsinya dia adalah untuk mendeteksi nilai dari buttonnya. Oke, saya akan buat seperti ini ya, karena kita tadi menggunakan pin port D ya, port D 01 port D 0, 1 dan juga 2, maka pin D ya 0 ya, sama dengan 0 ya. Di sini saya tambahkan seperti ini ya, dan juga nilai indeks itu sama dengan 0, atau kita buat OR ya, indeks sama dengan 2 ya. Ini fungsinya nanti untuk mengaktifkan start atau timernya. Oke, di dalamnya ini ada, oke, berarti indeks sama dengan 1 ya. Kemudian nilai dari start timernya ya, atau timernya TIMSK ya. Jadi nilai dari MSK ya, itu sama dengan
0x01. Ini untuk memulai start timer. TIMSK. Oke, kemudian kita clearkan tampilannya ya. Ini tadi juga saya clearkan juga clear sudah ya. Selanjutnya ya, untuk id titik 1 sama dengan 0 ya, dan indeks sama dengan 1 ya. Ini kita fungsikan untuk stop timernya ya. Indeks sama dengan 2 dan nilai TIMSK nya kita adalah 0x0. Ini fungsinya untuk stop timernya. Oke, kita clear juga LCD nya. Kalau sudah, kita masuk ke fungsi dari pas button yang ketiga. Id titik 2 sama dengan 0 ya. Dan ya indeks sama dengan 2. Itu maka indeks itu kita kembalikan nilainya menjadi 0. Kemudian kita fungsikan count-nya juga itu menjadi 0. Karena fungsinya di button ketiga ini kita untuk mereset dari nilai stopwatch-nya itu ya. Detiknya juga kita harus setting menjadi 0 juga, sama dengan 0. Menitnya juga sama dengan 0, dan juga jamnya sama dengan 0. Nah, kita kembalikan ke nilai 0 semua karena ini nanti fungsinya dia untuk reset. Jadi clearkan juga ya. Oke, kita coba compile dulu. Oke, di sini ada error indeks. Indeksnya error. Undefined symbol. Oh, kita lihat. Oh, ini kita pakai S. Indeks. Oke, sudah tidak ada yang error ya. Untuk format perhitungan waktunya sudah selesai, untuk pas buttonnya juga selesai. Sekarang kita hanya perlu membuat satu buah program lagi, yaitu untuk menampilkan tampilan di LCD-nya. Oke ya, kita menggunakan fungsi void juga. Kita langsung saja void supaya tampil LCD gitu aja. Oke. Langsung masuk saja ya. LCD ya, underscore .xy ya. Oke, di sini ada 0,0 untuk alamatnya, baris dan juga kolomnya ya. Kita akan membuat sebuah penampungan data terlebih dahulu ya, seperti ini. Di sini saya buat ya data gitu aja ya. Penampungan data ya, kita tampung dulu datanya, kemudian nanti baru kita tampilkan di LCD ya. Kita menggunakan fungsi printf ya.
kemudian data. Nah, di dalam data ini kira-kira apa sih yang ingin kita tampung? Yaitu yang pertama adalah timer ya, tulisan timer, kemudian ada data apa ini, data jam ya, kemudian data percentage, data menit ya, kemudian data detik ya, kemudian yang terakhir itu adalah data counternya. Oke, yang ingin kita simpan ini berarti di sini dia ada jam ya, menit, detik, dan juga count. Nah, ini yang kita simpan di dalam buffer data. Oke, kemudian kita keluarkan nilainya ya, jadi puts ya, itu adalah data. Oke. Nah, untuk menampilkan di setiap bagian untuk inisialisasi bahwa ini button ini dia untuk stop apapun, start ataupun reset ya, kita perlu menambahkan sedikit ya, ketika pas button itu ditekan maka kira-kira itu adalah tombol untuk stop ataupun untuk reset. Jadi kita perlu tambahan sedikit program ya. Jadi jika ya kita melihat nilai dari indeksnya saja ya, indeks 1, indeks 0 ya, indeks 2. Nah, dari nilai indeks-indeksnya ini ya, kita bisa tahu pas button mana yang ditekan. Oke, jika nilai indeks ya, indeks itu sama dengan 0, ini pasti yang ditekan adalah di pas button berapa nanti akan terlihat. Oke, indeks sama dengan 0 ya. Kita kasih ini saja, lcd_code.add ya. Kita kasih alamatnya itu di sini, kemudian kita tuliskan lcd ya, _puts f ya, itu adalah untuk start. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita copy saja, kita butuh 3 buah tampilan ya. Oke, copy paste aja. Kemudian jika indeks itu bernilai 1 ya, maka di sini dia akan stop. Oke. Kemudian ketika indeks bernilai 2, maka dia ada 2 pilihan, yaitu start 1, 2, 3 atau reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, coba kita compile. Masih ada yang error nggak Pak? Belum ada titik komanya. Oke, sudah tidak ada yang error ya. Kita pastikan lagi bahwa nilai dari port D-nya tadi itu sebagai input. Kita lihat port D input. Oke. Kemudian nilainya ya, untuk TCNT-nya ya, L8A sesuai ya. Kemudian di sini ya, di sini kita pastekan ini aja untuk tampilan awal di LCD-nya saja. Kita tata dulu. Oke. Controller. Oke. Untuk di baris 2-nya ya, jadi ini kita kasih tulisan timer dan counter saja, timer dan counter. Oke, bisa kasih delay biar 1 second ya.
kita kasih waktu 5 detik. Kemudian LCD kita clear. Oke, ini kita coba compile. Masih missing. Ini mata titik komanya. Oke. Ya, kalau sudah seperti ini ya, kita hanya perlu memanggil fungsi void-nya. Jadi kalau fungsi void-nya itu apa namanya, di atas tadi ya, fungsi void-nya kan di atas ya, di atas ini ya, ada void apa namanya, hitung waktu, pattern, dan juga ambil LCD. Kita hanya perlu memanggilnya di dalam while sini. Oke ya, coba kita copy satu-satu saja. Kita ini hitung waktu. Oke, hitung waktu, kemudian kita buttonnya, kemudian yang terakhir itu adalah void tampil LCD. Program sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita coba masukkan di dalam sisnya. Tadi kita bikin folder timnya. Oke, kita oke. Coba kita run. Bismillah. Oke, kita tunggu selama 5 detik. Oh, sebentar kok nggak keluar ya. Oke, coba kita stop. Kita kembali ke OVR-nya, kita setting di sini ya. Kita setting untuk compilernya. Oke, ya, kemudian kita compile lagi. Oke, kita masuk ke sysnya, langsung kita running saja. Apakah keluar? Oke, langsung keluar ya. Nah, jadi kondisi awal itu memang untuk stopwatch-nya ini ya, untuk pewaktuannya dia langsung start ya. Nah, jadi dia langsung meng-counter seperti ini. Coba kita tekan ya, ini tekan stop ya. Nah, ini untuk start, ini untuk reset. Kalau kita start ya, atau kita continue lah, kalau kita klik button satu ini ya, dia untuk melanjutkan pewaktuannya ya. Untuk melanjutkan stopwatch-nya. Coba kita klik, nah dia akan next ya. Kemudian kita stop lagi. Kalau kita klik yang paling bawah itu adalah untuk reset. Nah, dari reset kita bisa mulai start lagi dari awal. Jadi ini fungsinya untuk start, stop, dan juga untuk reset. Oke ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini ya saya rasa cukup ya. Nanti sampai bisa coba-coba sendiri programnya ini. Mungkin nanti kalau ada masalah silakan sampean konsultasikan di Classroom ya. Nanti mungkin bisa sama-sama kita belajar di situ. Oke, ya. Nah, terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.